Shalom Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita baru saja memasuki tahun 2024. Tahun yang baru dengan harapan baru, dengan semangat baru, dengan rencana-rencana baru. Perjalanan tahun 2024 baru dimulai. Seperti perjalanan pada umumnya, sebelum kita memulainya, pasti kita membuat persiapan-persiapan. Ada rencana-rencana supaya perjalanan kita berhasil. Kita mungkin sudah menyusun rencana-rencana, kita sudah menyusun target-target untuk perjalanan kita di tahun 2024. Pastinya kita ingin di tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu dalam segala hal. Tetapi saat kita menyusun rencana-rencana, saat kita menyusun target-target itu, apakah kita sudah menyertakan Tuhan? Apakah kita sudah menyadari bahwa kita memerlukan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kita di tahun 2024 ini? Mengapa kita perlu penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan lebih mengenal jalan-jalan hidup kita. Mungkin kita hanya mengerti dan kita tahu apa yang terjadi hari ini dan hari yang lalu. Tetapi untuk hari ke depan, untuk hari esok, bahkan beberapa menit ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 juga dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, namun Dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Tuhan mengerti apa yang akan kita ketempuh ke depannya. Jalan seperti apa yang akan kita lalui. Pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Allah sudah menyiapkan tiang awan, tiang api. Sehingga pada saat mereka berjalan di padang gurun, tiang awan dan tiang api itu melindungi mereka dari panas terik, daripada malam yang dingin, juga dari ancaman binatang buas. Allah tahu bahwa perjalanan tempat yang akan mereka lalui, tempat yang akan bangsa Israel lalui, bukan tempat yang mudah. Bukan tempat yang enak untuk dilalui. Karena itu Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap bisa berjalan di padang gurun meskipun medannya tidak mudah. Demikian juga dengan hidup kita. Penyertaan Tuhan itu membuat perlindungan dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu bagaimana jalan yang kita ketempuh ke depannya. Kita hanya memiliki rencana, kita hanya memiliki target, kita hanya memiliki harapan. Tetapi pada kenyataannya, apa yang kita hadapi, kita tidak tahu. Mungkin kita bisa memprediksi. Tetapi Allah lah yang lebih mengetahui apa yang akan kita lewati ke depannya. Dan penyertaan Tuhan membuat kita bisa ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena Dia tahu jalan hidup kita. Dia mengenal jalan-jalan hidup kita. Dan yang kedua, mengapa kita perlu penyertaan Tuhan? Karena kuasa Tuhanlah yang sanggup menopang kita dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Kehidupan tidak menjanjikan selalu ada di dalam kemudahan. Kehidupan tidak menjanjikan kita berjalan di jalan yang rata. Ada kalanya dalam hidup ini kita melewati lembah, kita melewati gunung, bahkan kita melewati badai. Ada angin ribut yang menerpa hidup kita. Ada jalan berkelok-kelok yang harus kita lalui. Dengan kemampuan kita sendiri, apakah kita sanggup? Dengan keterbatasan yang kita punya, apakah kita terus bisa bertahan? Seperti bangsa Israel,
ketika melewati padang gurun. Meskipun medannya tidak mudah, tetapi ada banyak keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Sebelum mereka melewati padang gurun, Allah sudah membuat keajaiban. Allah membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberang laut Teberau. Dan ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Allah mengirim mana, Allah mengirim burung puyuh untuk memelihara kehidupan bangsa Israel. Dan kemudian batu itu bisa terbelah. Dan kemudian air bisa keluar dari situ. Dan bangsa Israel bisa minum dari batu itu. Ada banyak keajaiban. Dan seperti yang dikatakan di Nehemia pasal 9 ayat 19 sampai 21. Bahkan sepatu yang mereka pakai, baju yang mereka kenakan tidak rusak. Padahal mereka ada di bawah panas matahari yang terik. Mereka ada di dalam cuaca yang ekstrim pada waktu malam. Kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan Allah memelihara kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dengan hidup kita. Kehidupan tidak menjanjikan bahwa tahun ini semuanya akan lebih baik. Akan ada keadaan yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita tidak tahu. Harapan kita memang keadaan tahun ini lebih baik. Tetapi tidak ada bisa memastikan. Bahkan kita dengar ada banyak keluhan, ada banyak prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa keadaan tahun ini juga tidak lebih mudah daripada tahun yang lalu. Tetapi apapun itu kondisinya, kita memerlukan kuasa Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menopang kita. Tangan Tuhan yang kuat memberikan kita kekuatan. Ada keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Meskipun tidak mudah, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang kuasanya melebihi kemampuan kita. Kita punya Tuhan yang punya keajaiban yang bisa dinyatakan lebih daripada logika yang kita bisa pikirkan. Lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Dia punya cara untuk menolong kita yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah duga sebelumnya. Itulah Tuhan kita, penuh dengan keajaiban, penuh dengan kuasa, penuh dengan jalan keluar, penuh dengan solusi. Dan yang ketiga, kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Karena Tuhan menuntun kita kepada rencananya yang ajaib, rencana yang indah. Allah adalah Bapa kita. Sebagai Bapa, Dia tidak mungkin akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebagai Bapa yang mengasihi kita, tentu Dia tidak akan membawa kita kepada kesengsaraan. Dia Bapa yang baik. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 3 dikatakan, saya baca dari terjemahan versi yang mudah dimengerti. Ia memberikan kekuatan baru kepadaku dan menuntun aku pada jalan yang baik untuk menunjukkan bahwa Ia sungguh baik. Itulah Tuhan kita. Dia menuntun kita kepada rencananya. Memang ada proses yang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, kenapa prosesnya sulit sekali buat saya? Tuhan melatih kita. Tuhan menempa kita. Tuhan mengajar kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Dia mempersiapkan kita untuk menerima, untuk mendapatkan rencana yang ajaib, rencana yang luar biasa yang Ia telah siapkan. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Allah memproses bangsa Israel supaya bangsa Israel memiliki kerendahan hati. Bangsa Israel memiliki hati yang taat, hati yang tunduk. Tetapi Allah sudah menyediakan tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang makmur, tanah yang indah.
yang akan menjadi milik bangsa Israel, tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Allah membentuk bangsa Israel sehingga ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mempunyai sikap hati yang baru. Mereka memiliki cara berpikir yang baru. Sehingga ketika mereka masuk di tanah perjanjian, mereka bukan menjadi bangsa yang mudah menyerah. Mereka bukan menjadi bangsa yang mudah berputus asa. Tetapi menjadi bangsa yang penuh dengan ucapan syukur, yang bangsa yang mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan mengerti bahwa apa yang Tuhan sudah persiapkan, yang diberikan kepada mereka, yang sudah mereka tempati nanti adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Demikian juga hidup kita. Dalam kehidupan ini, mungkin kita melalui jalan yang berliku, jalan yang berkelok. Tetapi Tuhan membentuk kita. Dia sedang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam rencananya yang ajaib. Untuk masuk supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan persiapkan buat kita. Sesuatu rencana yang indah, rencana yang ajaib. Dia memperbesar kapasitas kita. Sehingga ketika kita menerima itu, kita bisa mengelolanya, kita bisa mengaturnya. Bahkan hati kita mempunyai sikap hati yang penuh dengan ketundukan, yang mau diajar, yang mau ketaatan. Bukan kesombongan, bukan kekerasan hati. Ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan, kita harus mau diajar, kita harus mau tunduk, kita harus rela mengikuti setiap arahan, bimbingan Tuhan. Kita harus peka terhadap tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Keberhasilan di dalam perjalanan kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Keberhasilan di dalam perjalanan kita karena kita mampu mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita dengan taat dan patuh kepada pimpinannya. Kiranya tahun 2024 ini kita bisa mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup kita.